sudah lama saya baca. Tapi kalau kita baca misalnya yang salah satu sebelum Mas atau Papai atau Badai Laut Selatan, ada beberapa yang mirip misalkan dengan kalau di wayang Sastro Jendro ini kan. Jadi kita percaya bahwa yang manusia itu punya doa yang diucapkan, yaitu naluri. Jadi bahwa saya itulah doa yang akan kampuh. Ketika Dewi Sukesi di dalam wayang itu membenci para raksasa, itu dari alam namanya, membenci karena itu dia mencari sebuah alam gaib yang bisa mengubah seluruh penduduk raksasa menjadi manusia biasa. Tujuannya mulia. Di depan umatnya dia bilang, saya ingin menjadikan negara Alangkah mulai besok warga negaranya berubah jadi manusia. Itu yang kelihatan, itu doa yang kelihatan. Doa yang kelihatan di televisi kalau kita waktu itu ada televisi. Tapi sebetulnya jauh di bawah sadar jadi membenci raksasa. Gila, cici. Akibatnya begitu keluar ini dalam satu itu. Yang keluar justru bukan cuma raksasa yang lahir dari televisi. Jadi kawan, raja raksasa. Itu ya kan. Nah, itu kalau kita ikuti, sorry kalau salah ya, koreksi. Kehidupan gimana ya? Di Tiga Sakti kalau nggak salah. Antara siang B sama siang Jalur. Cerita itulah cerita setelah dia mendapatkan jurus mengalahkan naga tanpa senjata dengan kosong jurus. Aku selalu lihat KB jurus yang ju cam liau benar yang ju. Nah kira-kira jurus itu memperoleh jurus itu yang tiap hari latihan 500 kali ya. Itu kan kalau dalam bahasa Bali itu taksu, itu yang diolah taksunya. Nah, menjawab pertanyaanmu itu yang agak kurang ada di dalam komik sekarang. Saya tak percaya kalau misalkan komik sekarang digarap dan dikasih beban dalam tanda kutip filsafat yang dalam terus gak laku, kok aku nggak percaya? Buktinya berat dalam apa misalkan buku pandai pelakuin sebagai filsafatnya gila-gilaan itu bisa berat-berat itu. Nah, makanya pertanyaan saya kepada teman-teman juga, bisa gak kandungan nilai-nilai komik yang saya baca di saat kanak-kanak itu? Karena bagi saya agak itu banjir dengan Jakarta, terus dia tadi dengan doa. Aku pengen ketawa ya, apapun nama doa saya kalau nggak ada sebut di sini karena sensitif. Bukan begitu loh. Doanya adalah gimana berbanding kanal, gimana daerah puncak dikurangi perumahan-perumahan itu doa. Bukan nah itu yang aku dapat dari Kominfo. Kalau misalkan ustaz-ustaz atau pastor-pastor itu baca Kominfo, mungkin dakwahnya lebih asik gitu loh, enggak? Aku besok ya kalau ada orang agama di sini gitu. Tapi saya ngajarkan kan saya gitu, misalkan doa yang paling manjur itu tertarik itu ya, enggak itu. Ketika Sukesi mempunyai anak Rahwana dan dia menyesal, ya ternyata dibaca ini sama Tuhan bahwa aku ternyata bukan karena tujuan mulia ingin menjadikan rakyatku manusia, tapi karena aku benci sama raksasa. Oke, dia menyesal tapi belum tuntas. Dikasihlah anak kedua ke Bung Karno, sifatnya manusia tapi sosoknya raksasa. Habis itu dia menyesal full di dalam saya lahir anak ketiga namanya Bibisara, satria yang sangat tampan, tapi ya ibu-ibu lah, kelompok ya di hari-hari juga anakku
tiga lagi sama pulau saja. Nah, kalau kita ikuti komik dulu termasuk di pendidikan bongkok dan lain-lain, hal-hal gitu ada. Makanya kenapa kok komik atau kita saja tidak diajarkan di IAIN atau di apa SDK Pusat Karya atau di seminari Mabila itu semua itu loh. Doa itu aku yakin di Nabi pun kalau hidup lagi misalnya mungkin agak sedih juga dan doa itu jadi kayak gini. Doa itu usaha. Itu yang harus relevansinya itu. Kalau ada komik lagi yang terbit, aku pengen remaja mulai diingatkan lagi bahwa dakwah-dakwah yang di televisi kalau sudah kadaluarsa semua itu sudah obsolete itu. Doa kerja itu. Dan saya yakin bahwa kandungan filsafat yang berat berdasarkan pemasarannya saya tantangan bagi sampai ini, ini buku Anda bisa. Gimana untuk tontonan yang ditonton anak-anak mengatakan bahwa kosong adalah isi, bahwa itu kan ilmu yang sangat luar biasa. Tapi anak-anak terhibur juga, orang tua. Makanya kalau saya nggak yakin sih bahwa saya nggak tahu sebabnya apa, mungkin kita bisa diskusikan sekarang kenapa kok cenderung profan, cenderung ini komik sekarang ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Memang saya itu misalnya di Bukit Shangshu ya, itu tokohnya di Shinpang. Sebenarnya nanti dia diberi gelar pasangan dewa itu ya. Shinpang itu artinya anak aja kalau saya nggak salah ya. Dan itu menceritakan bagaimana perjalanan hidup Shinpang ini dari orang tuanya terbunuh ya, karena dibunuh oleh perampok, tapi bagaimana akhirnya di salah satu cerita di jilid pertama itu ada seorang perampok yang sedang cedera karena dipukuli oleh yang menangkap, itu tetap diobati ya oleh Shinpang. Jadi bicara tentang karakter orang yang baik, berbuat baik, menyebarkan kebaikan, itu memang ciri khas dari karya-karya Shinpang. Saya lihat sebetulnya cerita silat itu ingin menyampaikan pesan penulis ya, yang kita tangkap yaitu adalah seorang pendekar yang membela yang lemah, menepati memegang janji, berani berkorban. Tapi kadang terlihat juga ke sebagian orang isinya kok balas dendam. Saya lihat bahwa cerita silat dalam arti cerita yang ataupun komik atau media lainnya adalah penyampaian pesan dari penulis. Kalau saya lihat di cerita silat ini yang disampaikan ya tadi yang Tiong dan Wi gitu. Tiong dan Wi itu ya kesetiakawanan, kejujuran, nurani yang baik itu yang disampaikan. Mungkin kalau di komik Mahabharata ya. Yang mau disampaikan Pak Korsasi ya di situ antara para yang baik dan yang buruk. Mungkin karena Pak Tejo nanti jam 2 harus pamit, mungkin saya tanya nih, saya penasaran tadi Bapak dan Andi tadi sudah jelaskan serial Kopiko itu kan saran akan bagaimana kita bicara tentang keadilan, bagaimana dan pemrograman kita juga salah akan pembahasan. Memang ada martial art, ada perkelahian di situ, ada penggunaan kekerasan di situ. Ini dan apakah kemudian dalam serial atau cerita-cerita ini, narasi-narasi ini, tokoh protagonis itu sebagai orang yang selalu digambarkan orang yang sebenarnya ahimsa atau tidak perlu terhadap kekerasan, tapi harus menggunakan kekerasan. Mungkin ada kesukaan dengan kalau kita lihat di Mahabharata bagaimana Arjuna pada akhirnya harus berperang dalam serial Kopiko. Apakah kemudian pembahasan tentang bagaimana menegakkan keadilan itu jadi sebenarnya penting? Mungkin seingat
Ustaz Afi. Ya tadi kau sebut apa? Oke, Syamsul. Saya kalau nggak salah antara dinas kita sama dinas cek kalau ada masanya. Dan nah, yang saya ingat dari itu, yang saya segera connect ke wayang kalau yang Bukit Syamsul itu ketika si Sin Yong ini, si Sin Yong ini, si anak ajaib ini diambil oleh raja apa itu Flores, tapi kelahiran apa siapa itu. Nah, terus akhirnya berkubur sampai 2 tahun di dalam sumur. Nah, itu menambah kesaktiannya. Nah, hal itu juga mengingatkan aku pada sebuah wayang yang disebut Sumur Dalatunda. Sumur Dalatunda itu tempat gemblengnya si Bima dari Pandawa sama Arjuna. Jadi situ ada hal yang mempersamakan komik. Makanya saya senang kalau misalkan ini dibagikan kembali melalui gadget modern ini apa iPad atau Instagram atau apa gitu. Tapi aku senang karena kandungannya nggak cengeng gitu. Dan kopi itu norak. Aku senang norak gitu. Kalau lihat buku sastra kan rambutnya melukiskan apa berubah ikama yang nggak ada di kopi itu. Kan rambutnya gemuk. Berat rambutnya banyak. Ada juga di ada rambutnya gemuk. Terus setelah latihan silat itu buku-buku kaki dan tanganku bergerotokan. Ada gitu. Kerok-kerok gitu. Harus kira kopi dulu. Orang norak itu masih banget gitu. Daripada wah nggak suka dan seterusnya gitu. Dan seingatku kopi bu satu orang yang nggak pernah protes bahwa dia nggak pernah diambil sebagai sastrawan oleh kalangan orang-orang yang Twitter nggak tahu di orang-orang nggak ambil pusing dia mau disebut sastrawan atau enggak sama dengan si Dunata. Padahal dia sudah nulis di kita Ramayana anak baca mengirim ahli itu berapa